Shalom bagi kita semua. Beritaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 1 dengan judul perikop saling membantulah kamu. Saudara-saudara, walaupun seorang melakukan suatu perkara, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu jalan yang benar dalam roh lemah, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Pemberitaan firman Tuhan pada hari sungguh baik karena sesuai dengan judul perikop yang terambil dari Galatia 6 ayat 1, saling membantulah kamu. Firman Tuhan berpesan kepada kita melalui ayat ini. Jika kita melihat ada teman kita, ada seseorang atau siapapun itu yang kita lihat, dan kita lihat dengan mata kita sendiri, wah, dia ini melakukan pelanggaran, dia ini melakukan kesalahan, dia melakukan dosa. Nah, kita sebagai yang di sini dimaksudnya ada sebagai orang yang rohani. Orang yang rohani maksudnya adalah orang yang benar-benar sudah mengenal Kristus, sudah mengenal imannya sudah kuat, dan pastinya sudah diberkati oleh Tuhan. Maka itu, jika kita melihat ada orang yang mendapatkan melakukan pelanggaran, kita langsung mendapati dia. Tapi bukan kalau dia melakukan pelanggaran, bukan kita keroyoki, bukan kita seperti dipukul, dibentak dan lain sebagainya akan mengakui dosa. Bukan. Tetapi firman Tuhan berkata, kita dapati orang yang melakukan pelanggaran itu, kita ajak dia. Apa yang kita cerita-cerita itu? Apa yang barusan kamu lakukan? Dia pasti menjawab, saya melakukan dosa dan saya tidak tahu yang saya lakukan ini adalah dosa. Gitu. Pasti dia akan bercerita-cerita kepada kita bahwasanya kita mendapati dia melakukan pelanggaran. Nah, oleh sebab itu, kita datang ke dunia ini dilahirkan untuk datang ke punya banyak tugas. Dan tugas itu menebar kabar baik, beritakan kebenaran firman-Nya Tuhan. Dan yang ketiga, menebar kasih kepada semua orang agar berita kasih keselamatan dari mengalir. Nah, begitu juga kepada di dalam ayat ini adalah kita mendapati ada orang yang melakukan pelanggaran, kita rangkul, kita ajak dia kembali kepada jalan Tuhan. Kita ajak dia bernyanyi, kita ajak dia untuk membaca Alkitab, berdoa kepada Tuhan, bahwasanya dia harus mengakui dosanya. Toh banyak di luar sana, bisa kita lihat, banyak orang melakukan kejahatan-kejahatan, baik mencuri, mencopet, gitu. Mencuri sama mencopet sama. Terus ketiga berkelahi, dan lain sebagainya. Banyak di luar sana, pasti banyak orang melakukan kejahatan. Tapi setelah dia melakukan kejahatan, dia tidak kembali lagi ke jalan. Kebanyakan orang. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang rohani, umat kepercayaan Allah, jika kita mendapati orang seperti itu, kita rangkul, kita tanya, seperti yang tadi saya ceritakan, kita tanya dia, apa yang telah kamu perbuat? Itu dosa Allah. Misalnya dia mencuri, kamu baru mencuri ya? Dia pasti langsung kaget dan dia bertanya, siapa kamu? Kamu kan tidak mengenal saya. Apakah kamu mengancam saya? Apakah kamu seorang polisi atau dan lain sebagainya? Dia pasti takut, panik atau apapun karena dia takut pasti diamuk oleh masa. Misalnya kita memanggil-manggil orang, oh ini ada pencuri. Nah, kita sebagai orang yang rohani tidak berpemikiran seperti itu. Karena kita ditugaskan Tuhan datang ke dunia ini adalah merangkul semua orang yang berjahat untuk kembali ke jalan, untuk supaya hidupnya lebih baik lagi, tidak melakukan dosa, tidak melakukan kekejian, tidak melakukan kebencian, tidak melakukan yang namanya tidak ada musuh, gitu. Semua berteman. Oleh sebab itu, jika ada orang yang membenci kita, itu kan dosa kebencian.
kita merasa benci karena ada musuh. Nah, itu nggak boleh. Nah, jadi firman Tuhan pada Galatia 6 ayat 1 ini katakan apa? Kita ketika kita melihat ada orang yang kedapatan tertangkap basah melakukan dosa, pelanggaran, kita ajak dia, kita rangkul tangan, kita ajak dia berdoa, menyembah nama Tuhan, bernyanyi, membaca firman, agar hatinya, hidupnya kembali lagi lebih baik. Dia biar supaya bertobat kembali kepada jalan. Tapi ada satu kata penting di dalam Galatia 6 ayat 1 ini. Kata akhir adalah sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena cobaan. Nah, maksud dari kata-kata ini adalah kita rangkul nih orangnya yang berbuat jahat. Nah, kita ini udah apa mau ber apa namanya itu ya, kayak berinteraksi dengan dia, berinterogasi, nah, bukan kayak integrasi polisi itu kita tanya. Tapi memang bertanya, tapi bukan saya kayak integrasinya polisi, tapi kita pelajari apa yang telah dibuatnya, apakah melakukan dosa atau tidak. Dan yang menjadi hati-hati adalah jika kita sudah rangkul nih, tapi dia langsung bilang ke kita, ayo kita lakukan ini yuk. Kamu kan ya ngapain ikuti, saya tahu kamu pengikut Tuhan gitu, orang yang yuk sekali-sekali buat dosa. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kita sebagai orang yang rohani, jika kita mendengar dari ajakan orang yang telah kita rangkul itu, yang telah berbuat jahat itu, kita langsung bilang, maaf, saya di sini untuk rangkul Anda, bahwasanya saya adalah orang yang rohani untuk mengajak Anda supaya kembali ke jalan kebenaran. Dan oleh sebab itu saya hadir dan melihat Anda berbuat pelanggaran. Oleh sebab itulah saya ditugaskan oleh Tuhan mengikuti perintah untuk merangkul Anda kembali ke jalan. Pasti yang orang yang kita rangkul itu pasti bilang, oh iya benar juga, kamu juga benar. Lebih baik saya memberhentikan melakukan kejahatan, pelanggaran dosa yang telah selalu. Saya ingin bertobat, saya ingin mau mengenal lebih Tuhan lebih dekat, mau melalui penyampaian doa, baca firman Tuhan, meditasi, bernyanyi, dan lain sebagainya, agar nama Tuhan selalu. Nah, jadi inti dari pemberitaan firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 1 ini berkata, kita bantulah sesama kita kasihi dia. Jika dia kita mendapati orang ada melakukan dosa, kita rangkul dia, kita berkati dia, kita ceritakan tentang mengenai kasih Kristus kepada manusia, supaya dia bisa bertobat, mengenal akan Allah lebih dekat lagi, dan sungguh-sungguh mau menyembah nama Tuhan, dan mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, agar senantiasa Roh Kudus datang ke dalam hatinya, dan hidupnya lebih baik lagi, dan tidak melakukan dosa. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Semoga pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Galatia 6 ayat 1 tentang membantulah sesama manusia, kita sebagai makhluk atau manusia rohani, saling membantulah kepada orang lain yang kita dapati buat jahat, kita rangkul, kita ajak dia kembali ke jalan Tuhan, agar Tuhan senantiasa memberkati dia, sehingga dia sungguh-sungguh mengenal akan Allah dan tidak melakukan dosa lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.